Oh, bukan Bapak, beda lagi. Ini penipuan orang Indonesia, Bapak. Modus baru, Bapak. Oke, gimana tuh? Halo, Mas Didik. Iya, halo. Ceritakan sama Bapak langsung bahwa itu adalah keluh kesah dan ini juga ada Pak Beni. Langsung ngobrol langsung sama Pak Beni. Ada apa? Jadi gini ceritanya. Jadi kan tadinya saya kenal sama seorang dari sosmed. Jadi kan saya mau di PHP. Terus persyaratannya itu minta. Wen, suaramu Wen. Nah, terus saya dengar dari teman-teman katanya identitas itu jangan dikasih orang, takutnya disalahgunakan. Makanya itu yang bikin saya jadi ketakutan sampai saat ini. Ya, yang pasti kalau ada pihak yang meminta jati diri kita, itu jangan dikasih. Iya, udah langsung aja di pikiran kita bahwa itu penipuan gitu aja, mah. Iya Pak. Jadi pas waktu itu memang dalam pikiran saya nggak nyampe ke situ gitu. Terus itu kasus yang pertama ya kasus yang kedua itu jadi setelah saya transaksi mau DPHP itu saya transfer uang sama orang itu juga. Ternyata nggak. Ya harus sebijak-bijak mungkin, secermat-cermat mungkin, sehati-hati mungkin ya. Terus banyak juga setelah saya post TikTok dia itu banyak yang DM saya juga kasusnya sama. Jadi dia itu pada ketakutan identitas dia itu juga dikirim sama seseorang itu gitu loh. Nggak cuma satu, dua, tiga yang punya orang mana ya? Penipunya orang mana di Indonesia atau di mana? Jadi dia bilang waktu itu pas ditelepon ngomongnya di daerah Pintung, Taiwan. Dia kerja di panti Pintung gitu. Oh, bukan di Indonesia ya, jadi susah kalau bukan di Indonesia ya hukum negara sana yang bisa melakukan proses hukumnya. Ya kecuali dilaporkan ke KJRI. Nah masalahnya KJRI mau nggak ngurus yang begitu? Saya nggak ngerti juga itu KJRI Hong Kong. Taiwan Pak. KDI ya. Nah, nanti ya kan di KDI itu kan kalau masalah begini pasti ada atas semacam bukan atas ya. Atas Apa ya kepolisiannya ada nggak ya perwakilan kepolisian KDI saya nggak ngerti nih. Coba Mbak Yuni disambungin ke itu apa Kadir atau Mbak Mira Mbak Yuni? Saya Pak Kadir punya nomornya Mbak Mira, saya nggak punya Bapak. Pak Kadir sudah saya hubungi. Kadir ada nggak Kadir? Belum dijawab Mas Yan Pak. Sudah disambungin. Karena ini masalahnya memang sepele Pak, tapi ini sebenarnya besar karena penipuan juga Pak. Karena ini penipuan ke para pekerja migran Pak. Ini adalah penipuan gaya baru Bapak. Iya. Nah, ini kan pelakunya di sana, berarti kan hukum negara sana yang bisa melakukan prosesnya. Betul. Penuntutan, proses hukum gitu ya. Ya. Mbak Kadir disambungin Mbak Kadir ada nggak Mbak Kadir? Lagi nyambungin Pak, tapi belum dijawab Pak. Ini Mira nih. Mira. Iya Pak. Halo. Dengeran nggak? Dengar Pak. Kedengeran, Pak. Halo, selamat siang Mbak Mira. Saya Yuni Mbak dari Hong Kong. Iya, selamat siang Mbak Yuni. Gimana? Ini saya mendapatkan laporan dari beberapa orang Mbak. Mungkin ada antisipasi dari KDI. Mungkin ya saya cuma ide aja. Bahwa banyak sekali teman-teman itu yang memberikan surat identitasnya pada temannya. Akhirnya mereka tertipu gitu Mbak Mira. Dan sudah memakan korban begitu banyak. Halo. Halo. Itu Mira Mbak Yuni ngomong panjang lebar nggak kedengeran? Oh, ada suaranya. Mira. Halo. Halo Mbak Mira. Ini kecil Mira, suara kasurnya kecil tuh.
halo, apa kedengaran sekarang? Oke, mungkin Kalau nggak kedengeran gimana ya itu ya? halo, sudah dengar belum Mbak Mira saya bicara? Iya, sudah kedengaran, cuma ada apa background suara ini jadi Oh, apa namanya? ya udah nggak apa-apa Mbak Mira, mungkin nanti. Menjauh dong dari suara itu, menjauh dong supaya kedengeran. Iya, halo. Iya. Oke, gini Mbak, sebenarnya ini hal yang sangat sepele nih. Sering terjadi di Hong Kong, tapi saya tidak ingin membandingkan dengan apa yang terjadi di Hong Kong. Iya. Dan ini kejadian pada beberapa orang yang tertipu oleh sesama orang Indonesia yang ada di Iya. Hong Kong dengan mengatakan bahwa dia adalah jasa agensi, jasa pengiriman barang, jasa kredit HP. Iya. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin Mbak Mira bisa langsung DM-an langsung sama Mas Didi. Mas Didi, Bukan di Hong Kong, Mbak. Iya. sorry, di Taiwan, sorry. Taiwan. Taiwan ya. Mungkin langsung bisa bicara dengan Mas Didi langsung, Mbak Mira. Iya, gimana Mas Didi? Jadi gini ceritanya. Jadi kan dia itu dengan moduskan jual beli HP dengan persyaratan fotokopi, foto ARC dan foto paspor. Iya. Nah, setelah saya kirimin, nah kelanjutannya saya tuh minta bantuan juga transfer uang. Setelah saya transfer uang, nomor saya diblok, uang nggak nyampe Indonesia. Terus yang saya takutkan untuk saat ini dokumen saya yang untuk DPHP itu gitu loh. Sedangkan orang itu udah nggak bisa saya hubungin, jadi saya takutnya dokumen saya nanti disalahgunakan gitu loh. Oke, dokumen ARC dan paspor udah dikirim ya. Ya. Ini sudah dilaporkan ke polisi belum, Pak? Jadi kemarin saya laporin ke polisi sama orang kantor di proyek saya. Setelah nyampe kantor polisi, pihak polisi bilang katanya harus didampingi dari penerjemah agensi gitu. Oke. Oke, satu-satu dulu Mbak Mira terkait kekhawatiran penyalahgunaan, segera Mbak Mira dampingi untuk dia membuat laporan di kepolisian ya. Dan kalau ada korban lain, maksudnya dikolektif aja, dikumpulin satu kali lah gitu ya. Dan Mbak Miranya satu kali urusan ya. Iya. Oke, kedua Mbak Mira, terkait itunya bisa terlacak nggak tuh kalau dengan dilaporin kira-kira si penipunya? Gali data sebanyak-banyak dari Mas yang bersangkutan, nanti bisa ngobrol berdua ya. Iya, baik. Nanti kami upayakan. Ini kami juga udah 2 tahun belakangan ya juga bekerja sama awalnya dengan MGIB. MGIB itu Ministry of Justice untuk kepolisian, tapi memang pelacakan terhadap orang-orang ini tidak mudah, tapi kita akan tetap laporkan ke polisi untuk ditindaklanjuti. Kok 2 tahun, Mbak Mira udah berapa tahun emang di Taiwan? Maksudnya kasus 2 tahun terakhir, Pak. Saya 1,5 tahun, Pak. Udah cukup di Taiwan, udah bisa pulang Jakarta. Kalau saya kan hanya cocok ya Pak, jadi bagaimana penugasan aja Pak. Jadi bisa cepat kembali ke Indonesia. Maka tuntaskan dulu tuh kartu SIM Mas itu urus ya. Siapa? Nanti kita nomornya boleh kita ini Mas Didi nanti. Ya, Langsung DM aja mungkin. Itu menurut Mas Didi, itu kasusnya korbannya banyak Mbak Mira, nanti diawali dengan Mas Didi, kemudian siapa-siapa lagi di inilah dikumpul, ditangani ya. Iya, baik Pak. Oke, Mungkin Mas Didi sama Mbak Mira boleh keluar dulu. Cukup. Oke. Mbak Yuni cukup, Mbak Yuni. Cukup Bapak, terima kasih. Oke, saya mau pelepasan ini, pelepasan 900 ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Waduh, memang Pak Beni tegas ya, sat ya. Waduh, saya kaget sama Mas Markotop, ya hilang nomor hilang DW besan Mas Markotop. Ini sangat bagus sekali ya Pak Beni, langsung garcep ya.